Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa, 22 Oktober 2024. Tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedekatan Musa dengan Tuhan, itulah yang dapat kita saksikan di ayat 11 ini, di mana Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, sama seperti berbicara kepada temannya. Ada sebuah hubungan yang sangat dekat yang ditunjukkan dalam ayat ini. Dan hubungan antara Tuhan dengan Musa ini juga menjadi suatu jaminan keintiman hidup Musa terhadap Allah di dalam perjalanannya sehari-hari. Terlebih dalam memimpin umat Israel berjalan di padang gurun menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, menuju tanah yang sudah dijanjikannya kepada nenek moyang Israel, kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub. Tuhan senantiasa menyertai umat itu dalam perjalanannya dan selalu menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya melalui Musa. Jadi kedekatan Musa dengan Tuhan telah menjadi satu jaminan penyertaan Tuhan juga atas umat Israel. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, disebut tadi berbicara seperti kepada temannya. Berarti tidak ada jarak lagi yang menghalanginya. Dan ada keterbukaan di dalamnya. Hubungan atau relasi yang dekat demikianlah yang harusnya kita miliki juga terhadap Tuhan Allah kita. Dalam perjalanan kehidupan ini, dalam memimpin perjalanan kehidupan ini, milikilah keintiman yang demikian dengan Tuhan Allah, supaya segala hal diberitahukannya kepadamu, segala hal diajarkannya kepadamu untuk menuntun hidupmu berjalan dalam apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka kita semua rindu untuk mendapatkan kasih dan keberkahan seperti yang diterima oleh Musa, di mana dia dapat berhadapan muka dengan Allah. Dia dapat berbicara dengan akrab intim dengan Tuhan Allah. Maka oleh karena itulah, mari membiasakan diri membangun hubungan yang akrab dan setia kepada Tuhan Allah melalui doa, melalui kepatuhan, serta melalui kepercayaan kita kepada Dia. Di sanalah kita akan merasakan kasih dari Tuhan yang senantiasa membimbing, menyertai, dan memberkati setiap langkah dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan menyertai setiap langkah kita, Dia akan menghalau segala rintangan, menghalau segala ancaman, menghalau segala musuh yang hendak menghalang-halangi kita menjalani perjalanan yang telah ditentukan Tuhan kepada kita. Sebagaimana umat Israel
Telah ditentukan Tuhan menjalani suatu perjalanan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Demikian pula kita. Tuhan sudah menetapkan satu perjalanan hidup atas kita, supaya kita berjalan sampai kepada tujuan akhir, kepada apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu keselamatan. Maka tetaplah jalin hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan, supaya kamu dapat merasakan pertolongannya dalam menuntunmu, membimbingmu, menjagamu di sepanjang perjalanan kehidupan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas belas kasihan-Mu bagi kami, sehingga kami dapat memiliki relasi dengan Engkau melalui Yesus Kristus. Ajarlah kami untuk senantiasa berjalan dalam perjalanan yang telah Engkau tetapkan atas hidup kami. Biarlah kami tetap menjalin hubungan yang intim denganmu, sehingga kami benar-benar dapat melihat dan mendengar dengan jelas tuntunanmu dalam menjalani kehidupan ini. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.